Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 tentang hukum dasar kimia. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum kelipatan perbandingan atau disebut juga dengan hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton menyatakan bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, unsur C dan O dapat membentuk dua senyawa, yaitu CO dan CO2. Kemudian, pada masing-masing senyawa, massa C, massa O, dan perbandingan massa C dan O diketahui, yaitu pada senyawa CO, massa C-nya adalah 12 gram, massa O-nya adalah 16 gram, berarti perbandingan massa C dan massa O dalam CO adalah 12:16 atau 3:4. Lalu, pada senyawa CO2, massa C-nya adalah 12 gram, massa O-nya 32 gram, berarti perbandingan massa C dan massa O dalam CO2 adalah 12:32 atau 3:8. Nah, perhatikan, massa C dalam CO dan massa C dalam CO2 sama ya, yaitu 12. Bisa kita lihat juga dari perbandingannya, untuk C nilainya sama ya. Nah, menurut hukum Dalton, jika massa salah satu unsur tersebut sama, berarti pada contoh ini adalah massa C-nya sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut, berarti perbandingan massa O dalam senyawa CO dan CO2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat ya, perbandingan massa O dalam CO banding massa O dalam CO2, yaitu sama dengan 16:32, atau kita bisa ambil angka ini, yaitu 4:8. Nah, ini masih bisa disederhanakan sehingga menjadi 1:2. Berarti sesuai ya dengan hukum Dalton, jika massa salah satu unsur tetap, yaitu massa C-nya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam kedua senyawa ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Oke, bisa dipahami ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut mengandung 40% dan 50% unsur X. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah, kita buat yang diketahuinya, senyawa 1, senyawa 2, masing-masing diketahui massa unsur-unsur pembentuknya, yaitu massa unsur X dan massa unsur Y. Pada senyawa 1 mengandung unsur X sebanyak 40%. Nah, 40% ini artinya dalam 100 gram senyawa 1 mengandung 40 gram unsur X. Berarti 60 gramnya itu adalah unsur Y. Kemudian pada senyawa 2 mengandung unsur X sebesar 50%. Artinya, dalam 100 gram senyawa 2 terdapat 50 gram massa X dan sisanya 50 gram massa Y. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah, berarti massa X-nya harus sama ya. Nah, untuk menyamakan massa X agar lebih gampang, kita buat dulu perbandingan massa X dan massa Y pada senyawa 1 dan senyawa 2. Pada senyawa 1, X-nya adalah 40 gram, Y-nya 60 gram, sama-sama dibagi 20, berarti perbandingannya menjadi 2:3. Pada senyawa 2, X-nya 50 gram, Y-nya 50 gram, sama-sama dibagi 50, berarti perbandingannya menjadi 1:1. Kemudian, karena massa X-nya mau kita samakan, berarti ini dikali 1 dan ini dikali 2, sehingga menjadi 2:3 dan 2:2. X-nya sudah sama ya.
Berarti perbandingan Y dalam senyawa 1 banding Y dalam senyawa 2 adalah yang ini, yaitu 3:2. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Unsur A dan B membentuk dua senyawa yang berbeda. 14 gram senyawa 1 mengandung 6 gram unsur A, 44 gram senyawa 2 mengandung 32 gram unsur B. Berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Kita buat yang diketahuinya. Senyawa 1, 14 gram. Senyawa 2, 44 gram. Kemudian masing-masing senyawa mengandung unsur A dan unsur B. Diketahui massa unsur A pada senyawa 1 adalah 6 gram. Berarti massa B-nya adalah 14 dikurang 6 atau 8 gram. Kemudian pada senyawa 2 mengandung unsur B sebesar 32 gram. Berarti massa A pada senyawa 2 adalah 44 dikurang 32 atau sama dengan 12 gram. Pertanyaannya, berapakah perbandingan unsur A dalam senyawa 1 terhadap unsur A dalam senyawa 2? Jadi yang mau kita cari adalah perbandingan massa A pada senyawa 1 dan senyawa 2. Berarti massa B-nya harus sama. Untuk menyamakan massa B-nya, kita buat dulu perbandingan massa A dan massa B pada masing-masing senyawa ya. Jadi A banding B. Untuk senyawa 1, perbandingan massa A dan massa B-nya adalah 6:8 atau 3:4. Nah, untuk senyawa 2, perbandingan massa A dan massa B-nya adalah 12:32 atau 3:8. Nah, perhatikan, karena yang ditanya adalah perbandingan massa A, berarti perbandingan massa B-nya harus sama. Agar sama, berarti yang di atas dikali 2, sehingga menjadi 6:8. Kemudian yang di bawah berarti dikali 1, sehingga menjadi atau tetap 3:8. Nah, ini A, ini B. B-nya sudah sama ya, yaitu 8. Berarti perbandingan massa A dalam senyawa 1 banding massa A dalam senyawa 2 adalah yang ini ya, 6:3 atau kalau disederhanakan lagi menjadi 2:1. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua senyawa, yaitu senyawa NO dan N2O. Jika massa N dalam senyawa NO dan N2O adalah sama dan massa O dalam NO adalah 16 gram, berapakah massa O dalam N2O? Jadi pada soal ini, jenis senyawa yang terbentuk dari unsur nitrogen dan oksigen sudah diketahui ya, yaitu NO dan N2O. Karena rumus kimianya sudah diketahui, berarti perbandingan massa N banding massa O pada masing-masing senyawa bisa dilihat dari jumlah atomnya ya. Pada senyawa NO berarti perbandingan massa N banding massa O-nya adalah 1:1, karena N-nya 1, O-nya 1. Sedangkan pada senyawa N2O, perbandingan massa N dan massa O-nya adalah 2:1. Jadi N-nya 2, O-nya 1. Di soal dikatakan, jika massa N dalam senyawa NO dan N2O adalah sama, berarti N-nya ini harus sama ya. Supaya sama, yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 1. Sehingga menjadi 2:2 dan 2:1. Ini N, ini O. N-nya sudah sama, berarti perbandingan massa O dalam NO banding massa O dalam N2O adalah ini, yaitu 2:1. Kemudian, karena massa O dalam NO adalah 16 gram, berarti di sini jadi 16 gram. Sesuai perbandingan, maka massa O dalam N2O adalah 8 gram. Jadi, massa O dalam N2O adalah 8 gram. Jelas ya?
Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.